Mereka belajar bahasa Arab dulu, 3 bahasa yang harus dipelajari, nggak perlu harus kuliah. Tapi kalau ada nanti yang dikuliahkan sama kita, ya itu nanti urusan belakangan. Tapi yang penting adalah kita wajibkan mereka belajar bahasa Arab. Tante Mika nanti belajar bahasa Arab juga, Greg juga, Gofur nanti Jun juga, semua belajar bahasa Arab gitu. Ya, yang mau support silakan. Ini tadinya ide aku pribadi. Tadinya aku cuman dari YouTubeku kan lumayan lah duitnya, lumayan gede kan. Aku lihat kok lumayan gede nih. Nah, aku sering bawa Greg, sering sama Iqbal, sering sama Nandar. Aku les sama mereka. Masa aku aja menikmati rezeki dari Allah ini, ya udah aku mau kasih tunjangan ke mereka. Tapi ternyata ada yang denger. Sekalian aja lo aku promosikan. Ya kalau ikut yang banyak kenapa tidak? Toh nanti kita ada Apologate Award tahun 2026 ya. Gitu. Iya, kita akan ada jadwal live-nya nanti dan programnya di Mesia. Contoh, Unirifa featuring Tante Mika, ocehan Tante Mika, hari Senin sampai Kamis misalnya, jam sekian-sekian. Ya, si Gundul menjawab dalam seminggu 3 kali, Senin, Jumat, Sabtu, jam sekian-sekian di Komal ini gitu. Nanti Anda dapat info di mesia.org. Nanti yang atur berempat ini nanti Jun, Gofur, Ca dan juga Cebi. Nanti kita tambahkan panitia yang mau ikut terlibat. Dan itu pun mereka kita gaji lah. Kita keluarkan dari sini nanti. Gitu. Silakan. Ya, lagi otennya. Aku sebelum ini aku hobi juga ya menjawab typingan ya. Ini ada Javelin ini. Loh, menurut Aisyah Nabi Muhammad tidak punya nonot. Ibnu Majah 1912. Gini ya teman-teman ya. Pembuktian punya atau tidak punya itu lihat keturunannya. Kalau dia ada keturunannya pasti ada punya. Nabi Muhammad memiliki cucu yang disayangi beliau, Hasan dan Husain. Paulus sama Yesus ada tidak? Berarti 2 orang itu yang nggak punya. Nabi Muhammad silsilahnya ada, keluarganya ada, kakeknya ada, pamannya ada, RT-nya ada, RW-nya ada. Paulus ada enggak? Bisa dikatakan Paulus fiktif. Orang tuanya nggak tahu siapa namanya, bapaknya nggak tahu, anaknya nggak ada, bininya nggak ada. Apakah nggak patut dipertanyakan keberadaannya? Sempak keren. Gitu ya, makanya kalau mau berstatement dulu, baca, pelajari. Jangan berstatement itu menurut kebencian atau keiri hatian. Masa Nabi Muhammad tidak mempunyai keluarga? Hanya anak beliau, 7 orang anak beliau. Paulus ada anak enggak? Jangankan anak, omnya aja enggak ada. Lanjut. Oke. Enggak ada yang minta, biar dapat aja sendiri. Oke, halo Jun Bidadari, halo. Siang. Ya, assalamualaikum, salam selamat siang. 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 Oke, halo si. Iya, Halo si. Halo si Ripolo. Halo si Ripolo. Oke, kita turunkan ya, sorry. Ya nanti ini saya jawab dulu dari saudara kita nih. Broski Silakan, Arabic Uni. Grammar Quickly. Kapan belajar bahasa Arabnya Uni? 2-3 bulan insya Allah sudah bisa. Iya Akhi, makanya kita lagi bikin programnya Akhi ya. Kita memang ingin para apologet ini semakin lama berkualitas. Minimal mereka belajar bahasa Arab karena itu yang paling penting untuk akhirat mereka juga. Karena belajar bahasa Arab ini menjadi kewajiban. Nanti kita akan buatkan programnya biar mereka itu belajar bahasa Arab. Tadinya mereka tidak mau, akhirnya mereka terpaksa belajar bahasa Arab karena mereka dapat tunjangan. Kalau mereka tidak mau belajar bahasa Arab, mereka tidak dapat tunjangan. Jadi bagi yang mau menerima tunjangan itu wajib memenuhi syarat. Yang pertama dakwanya istiqomah dan bil hikmah. Yang kedua mereka wajib mau belajar bahasa Arab ya. Nanti kalau memang antum bersedia, kita akan keluarkan nanti dana dari situ untuk antum mengajarkan saudara-saudari kita apologet ini berbahasa Arab. Kita jadwalkan jamnya. Jadi agar mereka semua para apologet ini mereka betul-betul fasih bahasa Arab. Terserah mereka mau belajar. Oh si Mika ini kan agak lemot misalnya kan. Selamat sore para Bentar. anjing-anjing. Iya, selamat sore juga pemakan anjing. Anjing. Ya.
Jangan selamat sore para dikatakan di dalam pemakannya. hadis itu menyetujui anak kandung. Iya, iya, iya. Masa makanannya dibilang? Kan begitu. Iya gitu. Hadis itu tiada mati. Rinto, rintian tolol. Lihat. Ya Allah. Anjing-anjing. Iya para pemakannya. Di dalam Al-Kahfi lebih mulia. Aduh, Rinto, Allah, Rinto, surga. Rinto, Rinto, kalau udah tua itu cukup kau bersimpuh aja di depan salib berdoa, berdoa aja kerjamu depan salib. Ya, pergi ke jemuran sujud berdoa, pergi ke tiang PLN sujud berdoa, pergi ke gereja sujud berdoa, lempatkan tangan. Ya Tuhan Yesus, panjangkan umurku, aku udah tua. Tampol karena Itu, Yesus umur Pak. pendek, minta panjang umur. Itu masuk surga. Tanpa Dengar itu ya Oten. Kalau saya di atas jangan harap kau bisa bicara. Mampus kau. Ya Allah ya Rabbi, naik tuh yang buat apa sih kalian tantrum? Kami yang dapat tunjangan kok kalian yang merintih. susah kali nggak ada kompak Kristen. Kalian malah diperas. Kalau kami malah disupport, ibadah kami disupport. Tapi kalian ibadah diperas. Kalau nggak bayar persembahan nggak bisa masuk gereja. Kalau nggak bayar perpuluhan nggak bisa jumpa Tuhan. Emang kayak nonton bioskop masuk gereja. Perhatian. Pintu gereja nomor 2 telah dibuka. Barakallahu fikum, Masya Allah. Silakan masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Bayar bos. Waalaikumsalam. Kami masuk masjid. Barakallahu fikum. Kami masuk masjid. Masya Allah, makasih banyak Bang ALN. Kami masuk masjid. Sandal kami buka, duduk terapi, tertutur rata. Ketika kami keluar dari masjid, sandal kami yang banyak di luar tidak ada yang tertukar kecuali hilang. Ya. Tetapi ketika masuk gereja, jangankan sandal yang tertukar, isi otak yang kalian tukar di sana. Gimana kalian mau jadi Kristen? Orang keluar dari tempat ibadah jadi manusia, kalian keluar dari gereja jadi domba. Jangan-jangan sempaknya tertukar lagi. Gitu ya teman-temannya. Bersyukurlah kita jadi Islam. Ya, karena kita diberikan akal, kita diberikan kemuliaan. Kenapa ketika kita lahir itu kepala kita yang duluan keluar, bukan punggung, karena disuruh menggunakan isi kepala, bukan tulang punggung. Kalau Oten enggak, yang keluar pantat nongol duluan, makanya yang digunakan isi pantat. Ketika manusia, kenapa manusia itu berdiri lurus? Mereka tidak mensejajarkan isi pantat dengan isi kepala. Coba tengok anak domba, isi kepala sama pantat sama rata. Makanya tidak bisa membedakan mana yang digunakannya, apakah isi pantat atau isi kepala. Makanya jangan jadi anak kambing, jadilah manusia yang mulia. Sadar kalian, kita umat Islam masuk ke tempat ibadah, Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Begitu mulianya Allah memanggil kita. Allah, begitu Allah, indahnya Allah memuliakan kita. Begitu sejuknya kita mendengarkan
dengan lantungan dan syair yang indah yang kita dengarkan. Wahai yang sering dibuat lagu atau syair, wahai engkau yang cantik kecuali Uni Rifa, kau yang di sana lagi ngunyah-ngunyah makanan saja. Nah, enak manggilnya. Kalau di Kristen, hai anak kambing, domba-domba. Berbeda kelas kita, bos. Beda orang. Ya. Selamat minum kencing unta gitu ya. Hah? Selamat minum kencing unta. Iya, iya nggak apa-apa daripada Oke. memakan segala-galanya. Bandalam kalian kasih mises jadi donat Halo, halal. Nah, aku mau tanya dulu softtek boleh? 2 kali pakai, kalian kasih tepung jadi softtek kriuk. Oh, Halal. boleh tanya ke Uni Pak, Bang? Segala sesuatu yang ada di dunia ini halal bagimu. Ngeri. Boleh, Bang? Begitu sangat sulit, berat. Ya Allah, sadar kalian. Mau diskusi saja. Jangan naik ke sini, maka menangislah Yesus. Oke, boleh aku tanya, Bang? Uni Pak, Bang. Uni Pak, Bang. Ayat terpendek di dalam Bible itu ketik aja, maka menangislah Yesus. Boleh, Bang? Boleh tanya, Ada Bang? Tuhan cengeng. Boleh tanya, Bang? Emang Tuhan pernah dibully? Boleh, Bang? Mika, Ya, ya, Tante Mika, ya. Tante Mika, Ya, suara silakan. keledai, suara keledai. Oke, aku boleh ya. Rifa, 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 Ambil alih Tante Mika, siapa dia sama tadi Ya, tanya ya. sama aku. Rifa, Ya, Rifa. Iya. Bicara apa sama kali ulin? asistenku. Ini asisten Apa kali ulin? Oh iya, Lewati dulu. boleh. Oh. Boleh saya minta anu Rifa, tanya Rifa. Tadi kan bilang Muhammad gagah. Aku mau tanya di dalam Ibnu Majah 1912 tolong Rifa. Ibnu Majah 1912. Ya open Tolong cam lah, jelaskan. tunjukin data open cam, tunjukin data. Siapa Tidak, kirim? dia, tidak. Silakan Rifa. Enggak, open cam ya Bukan open cam, tunjukkan data. pembantumu, aku aja punya Iya. pembantu kok. Aku tanya Aku kok. aja nyuruh-nyuruh orang si Mika aku suruh, kok kau pula nyuruh-nyuruh aku. Aku Oke. aja nyuruh-nyuruh dia. Oke, Aku, kenapa eh. Aisyah bilang Muhammad tidak punya nonot dia? Dalam Mika, Ibnu Majah jawab, Mika. 1912. Ibnu Majah 1912. Aisyah bilang kalau Muhammad tidak punya nonot. Coba tolong dijelaskan saja. Silakan, Katanya Mika. gagah katanya. Iya, Kamu ini bilang yang katanya jawab. gagah, Pembantuku yang perkasa. jawab nih, pembantuku nih, asisten pribadiku Lanjut, yang jawab. nanti. Apa pertanyaannya? Ya. Dia bilang Nabi Aisyah Muhammad tidak bilang- punya nonot katanya. Aisyah Oke. bilang dalam Ibnu Oke. Majah 1912. Oke, gini Ibnu ya. Majah Oke, 1912. iya, udah, iya, Iya. diam ya. Ya. Diam deh. Pembuktian Nabi Muhammad punya atau tidak, Hantam. ya, itu dilihat dari keturunannya atau Dan silsilahnya. kencingnya jongkok. Iya, Kencingnya iya. Kita mau jawab. Benar apa tidak? Hmm. Ya. Kita dulu kita jawab, Gini. kita jawab Mika. Jawab Mika. Jawab. Ya, gini ya teman-teman ya, kan tadi itu udah saya jawab lagi ya. Pembuktian Nabi Muhammad itu punya apa tidak? Nabi Muhammad mempunyai keturunan, ada cucu tersayang beliau, Hasan dan Husain. Istri beliau aja 7. Istri beliau aja lebih dari 4. Lebih dari 9. 9 dari istri 9. beliau. Nah, nggak mungkin dong, nggak perempuan ini mau sama beliau kalau nggak punya. Masa polosan? Siapa yang mau nama polos? Mika, Yang harus- lagian nggak kompak dia sama Edis. Edis bilang Nabi Muhammad Raja Sek, berarti ada dong. Nggak kompak mereka Iya, emang. Lanjut. betul. Iya, gitu. Ku bilang ya. Nah, yang kedua ya, karena Nabi Muhammad punyalah, makanya banyak perempuan yang tergila-gila, banyak yang naksir, banyak yang suka, banyak yang membanggakan.
Itu yang Tuhanmu yang sepanjang zakar keledai. Apa manfaatnya? Zakarnya seperti zakar kuda. Lato-latonya 10 kayak buah kelapa. Apa manfaatnya? Gunanya buat gantungan kunci. Paulus juga begitu. Apakah punya Paulus cuma sebagai stang motor aja, digas terus? Coba tunjukkan keturunan dari Yesus dan Paulus. Coba tunjukkan keturunan dari Yohanes. Ada tidak? Enggak ada sampai sekarang. Nabi Muhammad ada abaib keturunan cucu beliau. Itu Paulus, Yohanes, Yesus ada nggak cicitnya nyampe Indonesia? Jangankan Nggak ada, nyampe Paman. Indonesia, nyampe keluar pintu udah hilang. Macam mana kok nggak ada pensiar agama, ketua agama, tidak ada keturunannya untuk memastikan legalitas bahwa dia adalah pensiar agama. Paulus, Nabi Muhammad, legalitasnya nyampe ke kami. Tidak kami baca dari buku, tidak kami baca dari hadis aja, atau dari periwayatan. Ada cucu cicitnya yang menceritakan juga kepada kami. Ini bukti legalitas Nabi Muhammad itu ada. Paulus ada nggak keluarganya yang menceritakan kalian dia itu adalah rasul? Longor. Ada nggak pembuktian yang berkelas menyatakan Paulus adalah pengajar tertinggi, kepala sekolah di Kristen? Nggak ada, bos. Tunjukkan. Betul nggak asli Paulus ini ada? Rambut aja di atas nggak ada, gimana mau punya anak? Rambut di samping aja yang ada sama belakang kayak Wong Fei Hong. Itu rasul atau pemain film kungfu? Sadar kalian. Bagus kalian hasilkan itu Wong Fei Hong bisa terbang, tendangan besi, tendangan 1000 bayangan. Paulus jalan nengkak. Bagaimana ini? Kakinya bengkok. Kaki bengkok, jalan nunduk, hidung terlalu mancung, rambut gak ada. Bagus kalian tuhankan feng shui. Feng hai ching song wai nih. Hong wai sing hong jai feng jai. Haleluya. Ning tai ping toi yang tong tai. Haleluya. Itu enak. Tendangan 1000 bayangan bisa. Tinju besi bisa. Jurus kata mati menahan nafsu bisa. Ini apa yang kalian dapat? Apa yang kalian banggakan? Ketika kami kepada Nabi Muhammad, kami mendengarkan tentang cerita kisah hidup beliau, panglima perang. Panglima perang. Bukan ketua LSM yang nyungut pungli tiap bulan. Bayar perpuluhan persembahan. Perpuluhan datang dari Kristen, persembahan datang dari Kristen. Pungli berkedok agama. Tengok itu diikuti oleh penganutnya di Indonesia. 1000 kuadriliun, 1 kuadriliun, hampir 1000 triliun. 2 orang, suami artis sama dirut Pertamina. Nongol lagi Wamenaker, Eber Ebenezer, diikutilahnya kerjaan Paulus. Itu korupsi terbesar di abad ini, sayang. Cintaku. Makanya yang ada itu bukan dosa waris, korupsi waris yang ada. Semuanya diwariskan, dosa diwaris, korupsi diwaris. Untung sempak nggak diwariskan juga. Sempaknya nggak muat, Paman, nggak muat Nggak nanti, nggak muat sempaknya. Gede ya. Sadarlah saudaraku,
Sadarlah saudariku, kalian ketika menghadap Tuhan, kita yang mendapatkan imbalan. Kita ketika memuji Tuhan, kita yang bertakwa kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan upah kepada kita, memberikan rezeki. Udah kita yang ngadap Tuhan, udah kita yang memuji Tuhan, kita yang bayar. Itu Tuhan kalian yang longor apa kalian? Masa Tuhan butuh duit? Yang minta persembahan katanya. Ada lagunya Mika. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita menjadi tangannya. Ada itu. Ada lagunya. Oh, iya. Ada, Ada. serius. Iya. Coba putar, coba cari. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya. Nah, Tuhan kalian aja minjam tangan kalian. Kayak mana itu? Ya Allah ya Rabbi ya. Itulah ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita diberikan akal dan pikiran. Ketika kita meminta kepada Tuhan, ya Allah panjangkanlah umurku, maka Tuhan itu tidak pernah mati. Wajar kita meminta. Ya Allah berikanlah hamba rezeki. Wajar kita meminta karena Tuhan pencipta. Jangankan memberi rezeki, menciptakan langit dan bumi dan semesta alam, Allah bisa. Ya Allah kuatkanlah hatiku ketika ada cobaan. Allah nggak pernah galau, Allah nggak pernah menyesal. Itu bukti bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Ketika ada sekelompok penari striptis di dalam gereja, minta kepada Tuhannya, ya Tuhan panjangkan umurku. Umur Yesus cuma 33, kalian nyampe 50. Kalian aja sama Tuhan gak kompak. Kalian lebih-lebihkan umur kalian. Tuhan 33, kalian 50, 60. Berarti lebih hebat kalian daripada Tuhan. Panjang umur kalian daripada Tuhan. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah kuatkan hatiku ketika galau. Kalian meminta kepada Tuhan, Yesus aja menangis, maka menangislah Yesus. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba ternak yang sehat-sehat, berikanlah keturunan yang banyak. Ketika orang Kristen meminta kepada Yesus, ya Yesus berikanlah aku ternak. Aku aja nyuruh ngambil keledai yang tertambat dua-duanya sama anaknya, itu pun yang betina. Yang gantengnya nggak bawa, nggak bisa kawin, cuma dua itu aja. Ya Allah, berikanlah aku pakaian yang bagus. Suara keledai Mika. Ya Allah, berikanlah aku pakaian yang bagus. Kalau Kristen minta sama Yesus, aku aja bawa baju ke surga cuma satu yang kupakai, nggak bawa tas ransel. Aku aja bingung nanti kalau ini kotor gantinya di mana. Aku minta COD kan sama Gojek, tapi ya Gojeknya harus mati dulu. Aku download, aku order melalui Shopee, Shopee-nya nggak sampai ke surga. Bajuku aja satu. Apa yang kalian minta sama Yesus? Ya Tuhan Yesus berikan aku kesehatan. Aku aja ditombak, digantung, sakitnya minta ampun. Sampai aku teriak, bapakku, bapakku kenapa engkau meninggalkan aku? Bapakku menjawab, derita lu. Gitu. Jadi memintalah kepada Tuhan yang bisa memberikan. Jangan Tuhan yang minjam tangan sama kalian. Tangan aja minjam. Meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Meminta kepada Tuhan pencipta segala-galanya. Meminta Tapi kepada ada loh Tuhan. lagunya Mika itu, memang itu serius tuh nggak bohong itu. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya gitu. Iya. Harusnya kita minta kepada pencipta, minta kepada bisa yang memberi, minta kepada yang bisa mengabulkan, minta kepada yang Maha Kuasa. Ini udah joget-joget dung deratatak dung 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 deratatak dung 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 dung. Tuhan Yesus tidak berubah.
Sungai sukacitamu mengalir deras dalam hidupku. Ustaz, suara kalian habis, teriak-teriak, badan tegal-tegal, encok pegilinu datang bayar. Harusnya biduan itu yang dibayar, bukan biduan yang bayar. Udah capek-capek nyanyi, capek-capek joget, kalian yang bayar. Harusnya yang joget, yang nyanyi, yang disawer. Ini enggak, terbalik. Di gereja yang joget sama yang nyanyi itu yang bayar. Lebih berkelas biduan daripada kalian. Oke, siapa tamu Mika? Kita edukasi, hiburan. Kita akan memberikan sajian hiburan dan edukasi. Lanjut. Oke. Sky. Halo, Sky. Ya, lanjut, Bang. Halo, Sky. Halo, Sky. Oke, kita klik kick ya. Oke, Mr. Black. Halo, Mr. Black. Ya, teman-teman, Halo. jangan ketawa dulu ya, biar nanti nggak keras hatinya. Ketawa boleh, tapi jangan ketawa terus ya. Sisakan untuk nanti. Mika kan juga harus minum ya. Oke, Mr. Black, ini ambil lagi Greg, coba. Mr. Black, halo. Ya, nanti dia ambil lagi sama Mika. Saya hanya menjawab pertanyaan ya. Kemudian Mika yang menghadapi penghujat atau kalian yang ya kalau pengen belajar gila ya sama Mika lah, jangan sama saya ya. Nih, kamu tuh nyamar-nyamar jadi Edis tuh dapat apa sih? Ah? Kamu dapat apa nyamar-nyamar? Baik, ada yang bareng diskusi di sini? Ada yang bareng diskusi? Sudah lah Edis kayak gitu di cosplay lagi apa? Tuhannya cosplay. Pengikutnya juga cosplay. Heran. Udah ya, turun ya. Baik, Kamu sudah Edis sudah Edis bicara? ya, Edis Sudah beneran bicara? Edis. Apalah. Bluetooth connected. Oke, ini aku minta izin karena Edis TV naik tadi ya. Edis bohongan itu. Ya, Edis TV naik. Aku minta izin waktu sebentar ya. Mari kita Ya, dengarkan dulu ya. Ini berita yang Ada sangat musik nggak? Enggak. Berita yang sangat mengejutkan datang dari Edis TV, teman-teman ya. Saya mau merasa sedih, antara sedih dan bahagia. Mari kita dengarkan dulu. Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Seorang apologet Kristen, diam dulu, Bang. Ya, waalaikumsalam, Bang. Ya, diam dulu Bang Bara ya. Ya, diam dulu ya. Seorang apologet Kristen, seorang yang memperjuangkan agama Kristen, seorang yang menggembor-gemborkan Yesus, dia aja masih mempertanyakan Yesus di mana. Padahal Yesus sudah dikatakan di Bible mereka di surga, masih nanya lagi. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini cocok nih karena ada TV masuk. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Yesus menangis, Edis menangis. Kenapa butuh kesedihan di dalam Kristen? Kenapa? Udah jauh-jauh ke luar negeri, ingin memberitakan kekristenan, tapi ke Tuhan kayak gini. Tuhan yang saya berjuangkan ninggalin saya, padahal saya udah ninggalin Indonesia. Kenapa kayak gini? Tuhan, kok kau nggak ada? Bagus saya nggak beragama. Nih, lanjut. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, Kan udah aku bilang sih, Tuhan kau di surga makanya baca Bible. Masa kau bahas Al-Quran aja, Tuhan aja di mana kau nggak tahu.
Aku itu baca Bible, Dis. Dari kejadian, kecelakaan, kebakaran, keguguran, sampai kemandulan. Yang ku baca Tuhan itu di surga. Kau udah bahas jadi apologet ke Amerika, tapi kau masih nanyakan keberadaannya. Gimana sih, Dis? Makanya jangan baca Al-Quran terus. Isi Bibelmu nggak kau baca. Lokasi Tuhan aja nggak tahu kau di mana. Besok kau cek di Google Map, ada GPS-nya ada. Gitu, Dis. Ya. Lanjut. Tapi emang benar, kau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Makanya, Dis, jangan bertuhankan manusia. Yesus aja 17 tahun hilang kisahnya. Kau 17 tahun hilang kehidupanmu terlunta-lunta. Dis, kau udah meninggalkan Indonesia 17 tahun. Yesus hilang ceritanya 17 tahun. Kenapa kau membela orang yang tidak membelamu? Kenapa engkau memperjuangkan Tuhan yang tidak memperjuangkanmu? Kenapa engkau memperjuangkan Tuhan yang masih kau ragukan keberadaannya? Dis, kau download ChatGPT, Dis. Lebih bagus kau bertuhankan ChatGPT. Lebih bisa menjawab. Ini enggak, kau bela orangnya, dia kabur. Jangankan kau ditinggalkan Yesus, Dis. Bapak aja tinggalkan Yesus. Eli, kau lama sekali. Rupanya Bang Yesus membalas dendam kepada kau. Bilang 17 tahun. Makanya belajar Alkitab biar tahu Pak Kunci. Turunkan ya, belum selesai teman-teman. Turunkan. Edis bertanya, kenapa Tuhan kau seperti meninggalkan aku? Itu Yesus balas dendam. Dia ditinggalkan Bapa, dibalasnya ke umatnya. Kau yang ditinggalinnya. Makanya Yesus itu kena karma terus dan suka balas dendam. Ketika dia kutuk pohon ara, karma berlaku, dia yang kena kutuk. Makanya jangan sembarang kutuk. Rupanya di pohon itu ada jin. Kita lanjut. Ya memang kadang saya berpikir untuk lari begitu, tapi kadang-kadang dalam Ngapain kau berpikir lari, Dis? Yesus aja lari dari penyalipan. Tiru Yesus, Dis. Ngapain sih lari? Kau kan udah lari ke Amerika, mau lari kemana lagi? Ke Antioquia. Mau lari ke Kutub Utara? Mau berteman sama Pinguin? Gak ada wifi di sana, Dis. Lari lagi kemana, Bos? Lanjut. saya membaca firman Tuhan, saya baca apa yang terjadi terhadap orang-orang yang melayani Tuhan ya. Memang pahit seperti Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu jelas-jelas dia diutus oleh Tuhan, tapi kok malah dia dipenjara, bahkan dia itu dipancung sampai Jangankan Yohanes Pembaptis, Dis. Rudi anak bata, Gracia Pelo. Siapa lagi? Satu orang lagi. Gracia Pelo, MKC. Mereka kompak mengikuti Paulus masuk penjara. Kerja sama lama Paulus, Dis. Kenapa itu? Kita lanjut. memang kayaknya Tuhan nggak ada gitu. Kayaknya Tuhan itu hanya mitos saja gitu. Aduh, Dis, Tuhan 3 aja masih kau ragukan keberadaannya, apalagi Tuhan yang 1. 3 Tuhan aja masih nggak cukup, masih kau ragukan keberadaannya. Bagus kau ateis, Dis. Bagus kau ateis, Dis. Keberadaannya.
Lalu saya baca lagi firman Tuhan. Akhirnya saya mendapat kekuatan baru. Gitu. Artinya Lambat laun kau bacakan firman Tuhan. Kau baca dulu tuh, marilah kita memuaskan birahi hingga menikmati lagi asmara. Kau baca itu. Ketika kau baca itu, pastilah kehidupanmu makin tenang. Itu firman Tuhan. Aman. Lanjut. Lanjut. kayak kita ini bukan cuma kita saja. Gitu. Banyak contoh-contoh di dalam Bible yang mengalami hal serupa. Seperti itu. Ya, cukup mengecewakan, tapi ya komunitas ginilah, adanya komunitas begini, ngumpul sama teman-teman, akhirnya mendapat penghiburan. Ternyata yang memberikan penghiburan kepada Edis bukan Tuhan, tapi kumpul-kumpul sama teman. Bukan Tuhan yang memberi penghiburan, tapi kumpul-kumpul. Makanya kalau ada orang Kristen hobi kumpul-kumpul, ambil gitar, beli tuak sejerigen, baru dapat penghiburan. Galau hilang, umat utang hilang, semua beban hidup hilang. Ternyata yang menyelamatkan atau memberi solusi bukan Tuhan, tapi kumpul-kumpul dengan teman. Lanjut. Dari sesama orang beriman. Makanya di dalam Bible dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan khusus. Iya, karena kamu hobinya ngumpul-ngumpul, mulai sekarang ngumpul aja. Ya, terima kasih ya Dis, pengakuanmu. Semoga kau sehat-sehat di sana, Dis. Kami butuh manusia sepertimu yang menampakkan kebotolannya kepada umat dunia. Jangan meninggoy dulu. Nanti kalau udah umur rasa pendek, download. Tuhanmu nggak bisa beri umur panjang, Tuhan pendek umurnya. Besok kalau pengen umur panjang, download di micet. Lanjut Uni Bang Greg. Ya Greg, ambil lagi Greg. Oke, teman-teman, tolong dibantu toki-toki layar ya. Soalnya udah beberapa kali goyang, tapi alhamdulillah aman karena kita pakai pengaman ya, jadi aman lah. Walaupun jatuh dikit tapi naik lagi. Silakan teman-teman dibantu toki-toki layar biar tetap kuat, tidak mudah digoyang oleh pasukan Romawi. Oke, halo Bang AAMT. Halo. Halo. Islam Kristen bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Islam bang. Oke. Ada yang mau sampaikan bang? Enggak, cuman mau dengerin aja bang. Nampaknya mantap ini. Oke. Bisa dibawa bang? Bawa apa tuh bang? Ya bisa dengar dari bawah bang. Ya maksudnya dibawa dulu. Maksudnya Oke, siap bang. Dari bawah. Siap bang. Nanti kapan-kapan Oke, terima kasih bang. Sehat selalu. Barakallahu bang. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke Bang Jun atau Bidadari. Ini Bang Dirman ya? Iya bang. Bang Dirman ya? Iya ada. Ya, gimana Bang? Iya ada, saya mau tanyakan ini. Boleh nggak? Gimana ya? Oke, silakan lanjut. Iya, yang saya mau tanyakan ini, apakah kita nggak bisa mengucapkan salam kepada orang-orang kafir ini, kepada oten-oten, misal contoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh kan? Oke. Abang kan pernah berapologet kan? Iya, pernah. Oke, Bang. Arti dari salam apa? Arti salam. Doa kan? Apakah kita boleh mendoakan mereka selain hidayah? Setahu saya kan boleh bang, kita doakan mereka. Kata siapa boleh? Karena ketidaktahuan mereka, seperti Nabi Muhammad SAW juga mendoakan siapa nih? Mereka ini. Iya, gini Bang Jun, Ya. Bang Jun gini nih. Itu kan masalah hidayah. Ya, mendoakan mereka dapat hidayah boleh. Boleh Yang ya. abang permasalahkan itu apa? Ya itu saja. Mendoakan mendapat hidayah dan mendoakan Boleh. keselamatan bagi mereka boleh.
Ya kalau keselamatan itu kan Allah menjamin hamba-hambanya sesuai naturnya bang. Mendoakan mereka dapat hidayah ya boleh. Kalau mendoakan mereka dapat selamat, gini loh bang ya. Sedangkan kita apabila mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya alaikum. Kenapa? Nggak mungkin kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena mereka tidak dapat rahmat dari Allah, karena mereka kafir. Ya, seperti itu. Aku tambahkan sedikit lagi, Bang Jun ya. Di Islam, ya udah disampaikan oleh Uni Rifa. Di Kristen sebenarnya juga ada ayat yang seperti itu, tidak boleh mengucapkan salam. Barang siapa yang tidak membawa pengajaran ini datang ke rumahmu, jangan engkau menerimanya, jangan memberi salam kepadanya. Baca 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, 2 Yohanes. Mereka itu munafik Bang Jun. Mereka itu pura-pura baik, mereka membantah isi Bibelnya. Mereka juga dikatakan, barang siapa yang tidak membawa pengajaran ini, jangan kau terima dia di rumahnya, jangan kau beri salam kepadanya. Bahkan Tuhan mereka mengatakan seperti ini, bangkai ini jangan kau makan, tapi berilah yang kepada tidak di luar dari kaummu. Mau abang datang ke rumahnya diberikan bangkai, itu perintah di dalam Bibelnya. Kepada dirinya nggak boleh, tapi kepada orang yang di luar dia boleh dikasih bangkai. Itu pengajaran di Kristen bang, lebih parah rupanya di Kristen. Kita di Islam cuma mengucapkan salam yang melarang, memberikan boleh, makanan yang baik kita boleh, memberikan pakaian baik. Kalau mereka mulai mengucapkan salam, mulai menerima kita di rumahnya, nggak boleh. Bahkan kalau kita makan di rumahnya, kita itu terima bangkai bang, bukan makanan yang baik. Itu anjuran dari Tuhannya. Oke, tante. Ya, lanjut, Ini sebentar ya. Soalnya masalah apa namanya? Dirman ini ya kacau emang. Nah, ini bukan Dirman. Ini bukan Dirman. Dirman. Saya tahu kok. Dirman yang naga biru itu ya? Iya, Dirman. Ya, John. Iya, ini Dirman. Dia sering ke tempat. Iya. Kabur kan dia? Kabur. Udah, Dia sering ke tempat. yang sesat biarkan tersesat. Tugas kita bukan mengembalikan orang sesat, tapi menyampaikan Ya, apa yang betul. kita pelajari. Udah, itu aja. Orang yang tersesat itu pilihan, bukan karena Rasulullah sudah mengatakan semua umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau Dia tidak udah mau murtad ya lagi sudah. Ya. Murtad Biarkan lagi saja. dia. Nggak apa-apa Greg, kita tidak mengurusi orang lain yang ingin jadi apa. Kita hanya menyampaikan di sini. Kita di sini meluruskan Dia dan kalau ketemu mengontar. saya di room Oten selalu kabur. Kalau ketemu saya di room Oten, saya kalau muncul langsung kabur, langsung turun dia. Keledai Mika. Lanjut. Apa? Suara nih. keledai. Udah pergi, bentar anaknya yang ada. Indunya pergi. Gimana suara anaknya? Coba. Indunya pergi kan 2 ekor. Kan 2 ekor keledainya. Kan 1 ekor anak, 1 ekor indu. Ulang. Suara anak keledai Mika. Aduh. Mamaknya kalau sampai nanti kasih tahu ya. Waalaikumsalam. Oh iya. Halo, Hulu Balang. Aduh. Aduh ya Allah. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Halo, Hulu Balang. Halo. Nggak ada ya. Ten mengkacau nih Oten.
Tuh lihat tuh gara-gara Uni Rifa suara Tuhan menangis, suara keledai itu aja kemana aku pergi itu aja isi typing sekarang. Kemana? Biasanya kan ku baca kan isi typingan di bawah tab ya di ser ulang, sekarang nggak, suara keledai tante, suara Tuhan menangis tante. Ini ada yang typing di bawah nih, grup penyembah mayat katanya. Ya Allah, jelas-jelas kalian yang menyembah mantan mayat. Ada mayat mantan, orang mantan pacar, mantan bos. Ini ada Tuhan mantan mayat. Kalau kami tidak menyembah makhluk, kami tidak pernah menyembah manusia, itu dikatakan oleh Allah langsung, hanya akulah yang kalian sembah. Jelas-jelas Allah mengatakan hanya aku yang kalian sembah. Masa kami nyembah yang lain? Kami ini penurut sama Tuhan, kami ini mengikuti kata Tuhan. Kalian nggak pernah nurut kata Tuhan kalian. Yesus bersunat nggak mau, jangan makan berdua nggak mau. Kami penurut kepada Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, bos. Kami gigit batang leher kalian, mau aku biar tahu kalian. Aku ini siapa? Namaku Rizka Laguna, CEO Grup Santoso. Oke, ini edukasi. Ya, minum dulu, makan dulu Mika, sholat dulu. Ya. Oke. Halo, coba Uni ambil alih. Greg soalnya double. Oke, siap. Oke, Trans KYM, Muslim dan Muslim. Trans KYM. Oke, turun. Tony P, Pak Tony P. Pak Tony P. Oke, turun. Pak Tony L. Tony L, tadi Tony P, sekarang Tony L. Oke, turun. Akrom, Mbah. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia nih, pengikut Komal Uni, Komal Gregorius, Komal idolaku Tante Mika, luar biasa, terus suarakan kebenaran, luar biasa, barokallah. Hanya itu aja mau Masya sampaikan. Allah, makasih banyak bang. Siap. Abang sehat-sehat juga sekeluarga di sana ya bang. Jangan yang laki-laki jangan bebek sama dia, nanti dicipok dia, takut kita, soalnya dia agak lain. Idolaku Tante Mika, luar biasa. Iya. Luar biasa. Salut, suarakan terus kebenaran. Insya Allah bang. Ya, semoga abang begitu juga sebaliknya memberikan nasihat dan saran kepada saya. Abang juga melakukannya di sana, berdakwah juga kepada keluarga, berdakwah juga kepada saudara, berdakwah juga kepada tetangga. Udah masuk waktu Amin, ya sholat Rabbal kan di Alamin. sana, Mika? Siap. Aku udah sholat tadi, aku kan pergi sholat. Terima kasih Tante Mika. Iya. Semangat terus, sehat selalu Tante Mika. Uni. Amin, begitu juga sebaliknya bang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Terima kasih ya, turunin aja, saya dengar aja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku Dayat tadi minta naik, silakan. Apa yang mau ditanya? Halo, aku Dayat tadi. Halo, aku Dayat tadi minta naik, ada apa? Dia mau sampaikan agamanya apa, bro? Konghucu, Kak. Ya? Konghucu. Oh, agamanya Konghucu, bro. Besarkan Greg, Uni besarkan. Oke, agamanya Konghucu. Ini room dialektika lintas iman, di mana di sini kita diskusi tentang agama. Kalau kamu mau bertanya tentang agama Islam, biarkan kami yang menjawabnya dan menjelaskannya. Kalau kamu ingin tahu apa yang kami ketahui tentang dialog lintas agama, boleh juga. Nah, bisa buka cam nggak, Dek? Bisa buka camnya, Dek? Oke. Loh? Kelompat. Oke, tunggu. Tunggu aja dulu. Tunggu aja, mungkin dia lagi tadi salah pencet atau apa ya. Kita tunggu aja ya.
Saya juga tertarik kalau ada yang agama lain nanya-nanya Islam ya. Ya semoga kalian bertanya betul-betul ingin bertanya ya, bukan untuk menghujat agama Islam ya. Putra. Kalau teman-teman dengar suara anak kecil itu suara, ya itu suara anak kakak saya ya, anak kakak angkat saya Kak Ina ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Tadi ada yang masalah salamnya dengan orang, dengan Oten ya. Kalau nggak salah siapa menjawab tadi? Enggak, ngasih saran aja, ngasih saran. Oke. Baiknya itu ya ada sih ucapan yang bagus. Assalamualaikum manitabal huda. Pernah dengar nggak? Pak, kalau Bapak kasih saran harus yang jelas gitu loh. Kalau Bapak kasih masukan harus yang jelas. Bapak kasih saran tapi Bapak nggak tahu, kita bingung, Pak. Ya, salam ya. yang terbaik. Salam yang terbaik ya buat non muslim itu adalah assalamualaikum manitabal huda. Waalaikumsalam Saya nggak tahu. Kalau ada dalilnya ya monggo Pak. Kalau nggak ada dalilnya jangan sampaikan sesuatu yang nggak ada dalilnya ya. Yang artinya ya, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya, itu aja sih bagi saya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zia, sehat selalu Pak Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang muslim, mohon maaf saya tidak mau lancang dan kurang ajar. Mungkin antum lebih berilmu daripada saya di bawah sana. Nah, tetapi saya kalau berada di koma saudara saya memang tidak mengizinkan orang-orang yang saya tidak tahu dan saya tidak kenal untuk bicara. Tapi kalau Mika, saya sudah tahu ya, artinya saya sudah kenal beliau. Jadi saya bertanggung jawab. Makanya dia adalah orang yang membentengi saya kalau menghadapi penghujat. Karena saya tidak mau buang waktu lagi menghadapi penghujat. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah di yaumil hisab tentang Mika ini ya. Saya tidak mengambil semua orang teman-teman untuk mendampingi saya. Saya pilih-pilih. Kalau saya sudah tahu orangnya, saya akan minta dia dampingi saya. Tapi kalau saya tidak tahu ya saya nggak mau. Ya, pantang bagi saya mengizinkan orang yang saya tidak tahu kapasitas, kapabilitas dan kredibilitasnya untuk berbicara. Nah, Mika ini salah satu murid saya. Itu saya bertanggung jawab gitu loh ya. Dan dia sering konsultasi, tanya-tanya sama saya gitu. Dan dia juga punya guru sendiri. Nah, terus teman-teman izin nih kalau ada suara anak kecil di sini minta maaf karena di sini saya bersama kakak saya. Monggo dilanjut bertanya, kita prioritaskan edukasi dan humornya nanti ketika kita dapat teman-teman yang memang niatnya menghujat, itu biarkan aja Mika yang hadapi ya. Saya tidak perlu menghadapi para penghujat karena saya juga harus jaga kesehatan ya. Oke, ini siapa lagi, Greg? Oke, halo butiran debu. Halo. Butiran debu. Oke, halo. Siang. Ini Bang, Assalamualaikum Bang. Saya Islam sebenarnya Bang. Cuman saya mau tanya ini Bang ya. Abang mau tanya Bang, kalau Abang mau tanya tentang keislaman, silakan Abang pergi ke masjid terdekat atau ke kiai-kiai terdekat Bang ya. Oh gitu. Silakan Bang. Tapi nggak apa-apa dek, nggak apa-apa, kasih sekali aja. Silakan. Ini. Saya itu punya teman non muslim, punya teman Kristen lah ya. Cuman setiap dia main ke tempat saya, dia selalu ucap assalamualaikum gitu. Terus saya jawab apa? Waalaikum. Ya. Oh gitu ya Uni. Terima kasih Uni ya. Oke. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, saya sudah 2 jam lewat 19 live di Mesia X Uniriva. Saya harus istirahat, lanjut kalau Mika mau lanjut boleh, ada Asran juga. Saya hanya akan memaksimalkan ya 2 jaman lah, karena juga saya harus ada di koma lain. Nanti saya juga ada janji di komanya Iqbal, nanti malamnya di koma Yonatan Nandar, nanti beberapa waktu lagi nanti di komanya Bang Palopo. Jadi untuk Uni selesai, teman-teman ya, yang mau berapologet silakan naik ke atas, itu sepengetahuan Greg ya, itu urusan Greg. Atur Greg, usahakan yang naik adalah orang-orang yang kredibel secara experience dan juga secara akademik. Kalau Tante Mika, Uni yang tanggung jawab ya, Uni yang tanggung jawab. Kalau yang lain Uni tidak tanggung jawab ya dek ya. Kita harus
memberikan edukasi dan juga boleh hiburan tapi tidak boleh berlebihan ya. Kita tetap Siap, siap, sejalan siap. dengan apa yang Allah perintahkan. Aman, Izin Uni aman. untuk turun ya karena di sini juga cukup noise, Uni harus istirahat juga. Teman-teman di YouTube kita close dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube semuanya dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin pengumuman lagi saya ucapkan kembali lagi. Insya Allah teman-teman hasil YouTube dari Rifa MOW dan Messi X Uni Rifa mungkin saya akan pakai sedikit untuk mempromosikan channel YouTube itu dan mungkin sedikit ada kepentingan saya sedikit, tapi saya akan menggunakannya juga untuk memberikan tunjangan kepada para apologet. Pertama tunjangannya adalah tunjangan komal di mana para pemilik komal yang mengizinkan saya berdakwah di tempat mereka konsisten dan istiqomah dan juga bil hikmah akan mendapatkan tunjangan wifi dari saya pribadi ya, dan insya Allah disalurkan sekitar tanggal 26 per bulannya. Nah, dan nanti juga ada tunjangan makan dan tunjangan ilmu. Maksudnya nanti kita juga backup makan mereka, tapi para apologet yang memang nanti mendaftar di Mesia. Salah satu apologet yang mungkin akan dapat tunjangan makan nanti kita akan rilis namanya di situs mesia.org. Mungkin nanti kita akan berikan mereka tunjangan makan. Jadi kita salurkan kepada mereka setiap bulan dari hasil kumpulan uang kita bersama. Uang dari aku, hasil YouTube, dan dari teman-teman yang lain. Sudah ada kontributor yang bersama dengan aku. Ada Pak Makci, ada Bang Wan, dan juga ada Bang Elder. Nah, ada dua program kita. Yang pertama adalah Apologet Award untuk 2026 yang dimana kita kumpulkan uangnya dari sekarang, nanti kita berikan kepada para nominator yang menang yang harus berkualitas. Maka secara tidak langsung kita memaksa mereka berkualitas dan finansialnya terjaga. Artinya mereka tidak lapar ketika berdakwah, ilmunya pun bertambah. Sudah banyak kontributor yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan nanti DM Gofur, Jun, Ca, dan juga Cebi. Saya tidak mau berurusan dengan uang. Saya tidak mau berurusan dengan uang ya. Saya hanya mau berurusan dengan para kontributor yang ingin bekerja bersama-sama memberikan tunjangan makan ya, tunjangan beli beras ya, tunjangan wifi, tunjangan beli beras sama tunjangan untuk belajar bahasa Arab. 3 tunjangan itu. Kalau misalkannya saya baru mampu memberikan tunjangan wifi, selagi Mesia X Uni Rifa dan Rifa MOW menghasilkan uang, akan tersalurkan kepada mereka yang memiliki komal di mana menghadirkan diskusi lintas agama yang akademis dan juga menghibur. Boleh menghibur tapi tidak melampaui batas ya. Nah, kalau masalah Mika itu under control me ya, under control me. Insya Allah beliau bersama saya. Jadi kalau ada apa-apa, insya Allah boleh pertanyakan saya. Tapi yang lain saya tidak bertanggung jawab ya. Saya tidak bertanggung jawab kepada yang lain. Only for Mika, this Siap, is nih, my siap. my responsibility ya. Nah nanti anak-anak muda kita yang punya giro untuk jadi apologet, ada Alfi, ada Asran, ada Jimen, ada Daman. Nah mereka tidak cukup sering ya. Kita buat mereka supaya terpaksa sering untuk dakwah. Dengan cara apa? Kita kasih mereka tunjangan. Ya kita tidak kasih tunjangan rokok, tapi kita kasih mungkin tunjangan wifi dan juga tunjangan beras. Supaya mereka berdakwah tidak peduli penontonnya cuma 2, 3, 4. Jadi mereka tidak peduli penonton. Yang penting mereka punya tanggung jawab untuk live setiap harinya. Komal-komal mereka bisa kita gunakan untuk berdakwah. Terus semoga Allah memudahkan kita dengan mengumpulkan dana ini juga. Para nominasi Apologet Award tahun 2026 adalah apologet yang berkualitas, mampu berbahasa Arab, dan juga sangat-sangat apa namanya ya, bisa dipertanggungjawabkan ucapannya gitu. Yang mau ikut jadi kontributor daftar kepada Jun, nanti namanya ditulis di mesia.org. Nanti kita akan sama-sama, terserah mau setiap hari, mau setiap hari, mau per bulan, insya Allah nanti terserah yang kontributor. Intinya kalian akan melihat uang masuk, uang keluar saldo. Netizen memantau bersama uang kita. Ya, uang saya juga, karena saya tiap bulan akan masukin, gitu. Oke, saya terima Saya terima telepon dulu, izin pamit. Mika, hati-hati, jangan melampaui batas. Asran juga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa? Asran atau Bang Greg atau yang lainnya, biar dulu bentar aku ini dulu ya, apa, ke kolam renang belakang rumah itu mobil
Rolls Royce ku lagi kepanasan mau masukkan ke dalam garasi masukkan mobil Garasi. garasi gasari Gasrari. Grapari apa? Garasi. Garasi ya. Gatalia. Ya, bentar ya. Itu salah sebut gua Yesus. Ya, pengikut Yesus, lanjut. Iya, lanjut bentar. Oke. Oyen, halo Oyen. Halo. Halo Oyen. Halo. Waduh. Oke, Vanesia. Halo Vanesia. Halo. Vaneswi, halo Vaneswi. Berhala di atas. Jani, halo Jani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang ya? Iya Islam Bang. Oh. Oke. Ini siapa? Sumarni Prayit. Ini Bang, saya mau menyampaikan ke teman-teman apologet Islam. Ya Bang. Di daerah saya itu kan di daerah terpencil, pegunungan. Terus di mana itu Bang? Di Papua. Bukan di Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo. Ya, kenapa Bang? Itu kemarin sempat ada isu bahwa ada misionaris Kristen itu membagi-bagikan beras kepada orang-orang gak mampu agar ikut ke agama mereka Bang gitu. Terus? Ya, bagaimana tanggapan teman-teman yang dari apologet Islam gitu Bang mengenai kasus yang seperti ini? Oke, silakan Bang Asran, Bang MC silakan. Baik. Assalamualaikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itulah Bang, beranjak daripada kasus-kasus yang sedemikian, ya, selaku orang muslim tentunya memiliki kewajiban ketika kami telah menuntut ilmu. Kewajiban kami apa? Menyebarkan ilmu yang kami punya, menyebarkan ilmu yang telah kami pelajari untuk apa? Untuk membentengi akidah-akidah saudara kita. Terutama yang mana? Akidah-akidah saudara kita yang kurang mampu mungkin di finansialnya. Karena apa? Karena ingat Abang, kalau semisal orang Kristen itu masuk Islam jadi mu'alaf itu, kalau kita tanya kenapa kamu memilih agama Islam, apa yang kata mereka? Aku memilih agama Islam pasti karena agama Islam itu lebih logik, agama Islam itu lebih relevan, lebih masuk akal. Bener nggak itu jawabannya? Tetapi kalau kita melihat orang Islam yang murtad itu cuman ada dua kemungkinan Bang. Ya, cuman ada dua kemungkinan kalau kita melihat orang Islam yang murtad. Alasannya cuman sejengkal Bang. Apa alasannya itu? Kalau bukan pusat, kalau bukan perut, berarti apa? Kemaluan. Aku jelek, Bing. Nggak mau aku. Ya Bang. Cuman dua alasannya. Alasannya cuman sejengkal, kalau bukan perut, kemaluan. Seperti itu. Orang apa? Orang-orang yang awam yang tidak mengerti tentang ilmu agama ini sendiri. Makanya kami di sini hadir untuk apa? Untuk membentengi akidah saudara kita. Kalau misalkan kita bertanya bagaimana pandangan kami terhadap situasi yang terjadi sedemikian, maka ia miris. Kami merasa kami belum optimal untuk apa? Menyebarkan agama ini. Makanya kami itu terus bersinergi, terus bekerja sama untuk apa? Untuk memperluaskan lagi akidah bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum mengetahui bagaimana tentang agama ini, sehingga apa? Mereka mudah untuk apa? Udah masuk yang 30 itu yuk. Ibu, mohon maaf. Oke. Makanya apa namanya? Kayak di sini kami kayak berusaha gitu untuk menyebarkan ilmu yang sudah kami kaji, yang sudah kami pelajari secara gratis kayak ini di sini. Kami nggak pernah mengharap apapun. Kami nggak pernah mengharapkan sepeser pun daripada gomal ini. Nggak pernah tuh. Nggak pernah kita lihat orang Islam itu kayak
give dong, nggak pernah sekalipun. Kami fillah karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa yang telah kami pelajari. Untuk apa? Untuk membentengi akidah-akidah kalian semua, wahai ikhwan fillah. Untuk membentengi akidah-akidah kalian semua, wahai saudara-saudara kami. Agar apa? Agar hal yang sedemikian yang abang ceritakan tadi tidak terjadi, tidak terulang kembali. Makanya berangkat daripada kasus-kasus itu, kami hadir di sini, kami berdiri di sini sebagai apa? Sebagai pembenteng akidah kalian semua. Nah, seperti itu. Karena kalau kita lihat cuma dua alasan orang Islam jadi murtad. Apa? Kalau bukan perut, kemaluan. Kalau bukan perut, dia berarti apa? Wanita ataupun laki-laki. Tetapi kalau kita tanya, apa alasan kalian masuk Islam? Pada orang-orang yang non muslim, apa kata mereka? Ya, aku masuk Islam karena bagiku Islam itu, agama Islam dan ajaran Islam lebih relevan, ajaran Islam itu lebih masuk akal. Pasti itu jawabannya. Coba deh tanya sama orang-orang yang misalkan apa, yang masuk ke dalam Islam. Coba tanya, pasti itu jawabannya. Lebih masuk akal, lebih relevan, itu jawabannya. Tapi kalau misalkan kita lihat sendiri orang-orang yang murtad, ya kalau mungkin bukan dengan apa perut ataupun urusan uang, ya karena urusan percintaan, karena urusan pernikahan, pasti itu saja alasannya. Makanya di sini kita pentingnya apa? Untuk sama-sama membagi pengetahuan kita yang sudah kita dapatkan daripada kajian-kajian kami. Kami bagi di sini karena apa? Kami tahu mungkin nggak semua orang itu bisa untuk apa? Mungkin nggak semua orang itu mencukupi finansialnya untuk mondok kah? Untuk apakah seperti itu? Agar mendapatkan ilmu-ilmu yang apa? Yang menjadi membentengi akidah mereka kan seperti itu. Karena apa? Diwajibkan